Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sepanjang satu hari ini kami boleh melakukan setiap pekerjaan kami. Pada malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat membaringkan diri di tempat tidur kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memenuhi kami, memberikan hikmat, pengetahuan, pengertian akan kehendak dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sahabat Renungan Malam Shalom, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP, yaitu dari Yosua pasal 10 ayat 5 hingga ayat 15 dan ayat pembimbing renungan ayat 12. Begini firman Tuhan. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata kepada orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Demikian firman Tuhan. Tema renungan ini adalah Tuhan mendengar setiap doa kita. Sahabat Renungan Malam Shalom, tidak ada persoalan yang begitu besar jika Tuhan berada di pihak kita. Jika Tuhan berada di pihak orang benar, di pihak orang yang mau berbicara dan yang mau berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh ada. Penyertaan Tuhan nyata bekerja bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang mau berseru kepadanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam kitab Yosua pasal 10 ini termasuk bagian daripada renungan bagi kita, di mana dikisahkan 5 raja Kanaan telah bergabung atau bersekutu untuk menyerang Gibeon, yang mana orang Gibeon telah mengadakan persahabatan dengan orang Israel. Sesungguhnya secara logika mustahil bagi orang Israel dapat menang dalam pertempuran itu. Mustahil bagi orang Israel dapat memenangkan perlawanan menyerang bangsa orang Kanaan, maju melawan 5 raja sekaligus. Tentulah kekuatan pasukan Israel dengan pasukan lawannya sangat jauh berbeda. Pasukan lawan yaitu orang-orang Kanaan terkenal dengan orang-orang yang perkasa dalam berperang. Apalagi medan pertempuran itu sudah dikuasai oleh pasukan lawan. Namun sesungguhnya Allah telah berjanji kepada bangsa Israel, baik kepada Musa yang lebih dahulu memimpin bangsa Israel, dan juga melalui Yosua yang memimpin mereka pada saat ini, bahwa Allah akan menyertai mereka. Dan Allah berkata kepada bangsa itu supaya jangan takut,
dan jangan khawatir. Allah akan bertindak menyerahkan musuh itu ke tangan Israel. Sekalipun Tuhan berjanji menyertai, bukan berarti bangsa Israel hanya berpangku tangan atau hanya menjadi penonton saja tanpa melakukan apa-apa dan membiarkan Tuhan yang bertindak dalam peperangan atau pertempuran itu. Di sini mereka tetap menyerang hingga pasukan lawan melarikan diri dari hadapan mereka. Tuhan bertindak dalam pertempuran itu dengan menurunkan hujan batu dari langit sehingga musuh mereka mati. Lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Demikianlah musuh itu dapat dikalahkan oleh orang Israel. Bangsa atau pasukan musuh itu diserahkan ke tangan orang Israel. Sahabat renungan malam Shalom, pertolongan Tuhan dekat bagi orang-orang yang berseru kepadanya, bagi orang yang mau berdoa kepada Tuhan. Dalam peristiwa itu, di tengah pertempuran, Yosua menyerukan sebuah doa yang menunjukkan imannya kepada Allah. Ia berseru, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Apa maksud daripada seruan atau doa Yosua ini kepada Allah? Ketika Yosua berseru, ini menunjukkan bahwa ia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Dalam permohonannya, matahari berhenti, bulan juga berhenti. Terjadilah apa yang diserukan oleh Yosua. Matahari berhenti, bulan pun tidak bergerak. Di sini Yosua sebagai manusia biasa dengan iman yang istimewa berkata-kata pada matahari dan bulan. Yosua berdoa untuk suatu mukjizat dan Tuhan mengabulkannya. Apa yang dapat kita pelajari daripada doa seruan Yosua ini kepada Allah? Orang percaya tidak boleh ragu-ragu untuk berdoa kepada Tuhan. Tidak boleh ragu-ragu memohon agar Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk menolong kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan, bahkan berhadapan dengan musuh yang jahat. Sehingga mukjizat Tuhan diperlukan agar mampu memenangkan setiap tantangan dan kesulitan yang ada di hadapan kita. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan atau hanya menunggu dan mengharap mukjizat terjadi dalam keadaan yang kita hadapi. Mukjizat hanya bisa terjadi jika kita yakin dan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Berdoa bukan soal tentang kebiasaan, dan juga berdoa bukan tidak hanya sekedar menyampaikan atau memohon permintaan standar. Tidak hanya berdoa ketika kita mau makan atau ketika kita mau beristirahat atau tidur. Namun lebih daripada itu, lebih daripada kebiasaan dan permintaan kita, doa disebut sebagai nafas orang percaya, nafas orang Kristen. Artinya selagi kita masih hidup, kita hidup di dalam doa. Doa adalah cermin dari iman kita, meyakini akan penyertaan Tuhan
sempurna bagi orang-orang percaya kepada Tuhan, meyakini bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, yang sanggup menyatakan mujizat dalam hidup kita. Karena itu, mari kita bertekun dalam doa, membawa segala perkara-perkara dalam hidup kita kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang mendengar setiap doa dan seruan kami. Kami mengenal Engkau Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami, menyatakan setiap mujizat-Mu dalam perjalanan hidup kami. Berkati kami Tuhan, dan tuntun kami agar tetap setia dan yakin serta sungguh-sungguh percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, kami mau beristirahat. Berkati kami, jaga tubuh jiwa roh kami hingga di esok pagi Tuhan. Bangunkan kami dari tempat tidur agar kami dapat melanjutkan setiap pekerjaan kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.